Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya ingin memulai video ini dengan menampilkan video lain yang sempat viral akhir-akhir ini karena satu hal. Jadi silahkan simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai admin Guru Gembul dan ini Guru Gembulikum. Saya Guru Gembul dan ini Ujang. Ya admin Ujang. Mau mohon maaf kepada Kapolri untuk mengatakan bahwa video ini akan dihapus kalau kami akan diintimidasi nantinya. Tapi kalau tidak diintimidasi, maka video ini akan tetap lanjut dan akan terus dilihat oleh masyarakat. Dan isi dari video ini sebenarnya menegaskan dan menjelaskan bahwa sejauh ini memang apa-apa kalau yang berhubungan dengan polisi itu harus bayar. Jadi kalau misalkan kami punya kasus, kami diintimidasi sama preman, atau misalkan kami kecurian barang, atau kami dibegal dan sebagainya, itu kalau lapor polisi, itu biasanya dimintai uang sejumlah sekian-sekian. Dan itu adalah sesuatu yang sudah lumrah diketahui oleh umum. Sehingga klarifikasi ini adalah penjelasan bahwa istilah bayar-bayar-bayar kepada polisi itu nyata dan benar adanya. Dan sekali lagi, kalau ini memang dianggap sebagai sesuatu yang bukan fakta, maka kami butuh diintimidasi dulu agar video ini dihapus. Begitu kurang lebihnya. Dan kami sebenarnya juga menyayangkan kepada Pak Polisi dan lain-lain ketika ada rakyat jelata yang melakukan kritik tapi malah dibungkam dan dihilangkan. Konon katanya diintimidasi. Kami juga tidak tahu itu diintimidasi atau tidak. Tapi di waktu yang bersamaan ketika ada pihak yang diduga diintimidasi, itu justru polisi malah mengatakan bahwa itu Kang Aguan itu tidak terlibat dengan kasus pagar laut. Padahal itu sudah jelas. Maaf klarifikasinya sambil ketawa. Ya, jadi saya mohon maaf kepada Pak Kepolisian sekali lagi ya. Ini hanya untuk menegaskan bahwa istilah bayar-bayar-bayar itu adalah fenomena umum yang diketahui dan dirasakan oleh publik. Jadi mohon jangan bungkam fakta ini. Kalau mau memperbaiki, lebih baik polisi-polisinya yang memperbaiki kinerjanya. Kami percaya banyak di antara para polisi itu yang masih baik, yang santun, yang tulus, yang ikhlas membela negara dan rakyat Indonesia. Saya setuju banyak polisi yang jujur, tetapi polisi-polisi itu mungkin terbungkam dan diam dan tidak bisa naik pangkat dan jabatannya karena dia terlalu jujur mungkin. Nah, karena itu kami di sini bukan hanya melakukan klarifikasi, tapi permohonan agar polisi segera memperbaiki kinerja, segera memperbaiki hierarki yang ada di sana, dan mohon supaya membersihkan instansi itu ya dari segala jenis kekotoran. Ya, kami mohon maaf atas semua yang kami katakan, tapi apa yang kami katakan sebenarnya adalah apa yang sudah diketahui oleh masyarakat secara umum. Kamu mau ngomong sesuatu? Tidak, sudah ya, itu semua. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video itu adalah video tutorial untuk para polisi di Indonesia, para perwira polisi di Indonesia, dan yang terhormat Kapolri untuk melakukan klarifikasi di ruang publik. Jadi kan selama ini yang biasa melakukan klarifikasi itu adalah orang-orang sipil, rakyat jelata, orang yang tidak memiliki kuasa, orang yang marginal, yang biasa-biasa aja. Itu yang disuruh untuk melakukan klarifikasi. Nah, video itu adalah tutorial untuk para perwira polisi, karena bagi saya lebih relevan kalau polisi-polisi itulah yang melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi selama ini daripada kebanyakan rakyat jelata gitu. Nah, kalau bisa klarifikasinya dalam bentuk yang lebih empatik ya, kurang lebihnya seperti itu. Begitu. Kalau misalkan kita lihat kemarin Ben Sukatani, apa yang mereka katakan kan seharusnya tidak usah diklarifikasi karena itu sudah benar, dan mereka tidak usah minta maaf ke ruang publik sampai membuka wajah mereka, membuka identitas mereka. Itu kan seharusnya tidak usah mereka lakukan karena apa yang mereka katakan dalam lirik-lirik lagu itu adalah benar.
itu adalah sesuatu yang lumrah dan bahkan sudah umum diketahui oleh masyarakat. Saya tidak percaya ketika misalkan ada Ben Sukatani mengatakan seperti itu, kemudian ada rakyat yang mengatakan bohong, dusta, seperti itu gak akan ada. Karena semuanya mengalami hal yang sama, bahwa kalau misalkan berurusan dengan polisi, kita itu pasti urusannya itu bayar, duit. Dan perkataan itu bukan hanya perkataan si Ben itu, bukan hanya perkataan rakyat jelata, itu bahkan perkataan sekelas Pak Mahfud MD yang juga adalah pejabat tinggi. Jadi kalau misalkan Ben Sukatani harus minta maaf, yang konon katanya tanpa dipaksa oleh siapapun, ya tolong itu Pak Mahfud MD juga klarifikasi, minta maaf kepada Kapolri bahwa Pak Mahfud MD mengatakan jangan berurusan dengan polisi karena kalau berurusan dengan polisi begini dan begitu. Itu kan Pak Mahfud MD mengatakan seperti itu. Tolong paksa dan intimidasi dia kalau mungkin ya, dan kalau memang ada intimidasi, tolong paksa dan intimidasi dia juga untuk melakukan klarifikasi bahwa polisi sebenarnya tidak bisa seperti itu gitu. Tapi kan enggak, Baraya. Jadi ya sekali lagi ya, saya tuh sebenarnya agak bosan kalau misalkan ngebahas tentang polisi, dan banyak video saya yang tabungan-tabungan video saya itu berbicara tentang hal yang lain. Tapi ini tuh menjadi bagian dari keresahan yang nyata gitu terkait dengan polisi ini. Saya sebutkan misalkan kurang lebih seperti ini. Kemarin lalu itu ada survei yang menyebutkan bahwa polisi di Indonesia itu adalah polisi paling korup ke-18 di seluruh dunia. Itu ngeri sekali datanya si Baraya, ke-18 di seluruh dunia itu. Dan di Asia Tenggara kita adalah yang nomor 1 paling korup di seluruh Asia Tenggara. Artinya apa? Artinya sangat-sangat bermasalah. Dan ketika polisi itu menjadi pihak yang bermasalah, pihak yang korupsi, pihak yang menjadi koruptornya, maka semua urusan yang berhubungan dengan kejahatan di Indonesia itu pasti juga berdampak, pasti berpengaruh. Karena apa? Karena polisi adalah penegak hukum. Jadi kalau misalkan penegak hukumnya adalah koruptor, maka semua kejahatan-kejahatan di Indonesia itu juga pasti akan menjadi langgeng, lestari, menyenangkan, dan menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nih, misalkan ya, kita cek satu-satu. Ini pernyataan saya ini benar atau salah? Cek, silahkan klarifikasi Pak Polisi. Pertama, mafia tanah itu backingnya polisi. Benar atau tidak? Kemudian bandar narkoba itu backingnya polisi. Ormas tukang malak yang meresahkan masyarakat itu juga adalah backingnya polisi. Judi online itu backingnya polisi. Benar nggak? Silahkan diklarifikasi dengan cara yang seperti tadi. Kan sudah ada tutorialnya. Kemudian korupsi di berbagai instansi itu hubungannya juga dengan polisi. Deforestasi hutan itu juga backingnya polisi. Kemudian tambang ilegal. Ya, tambang emas, tambang nikel, tambang semuanya itu juga ada backing polisinya. Kemudian kasus penipuan bodong itu dibackingi oleh kepolisian. Kemudian penipuan suap untuk masuk ke polisi itu juga dibackingi sama polisi tentu saja. Kemudian kasus perdagangan organ ilegal itu juga polisi. Kemudian curanmor itu juga dibackingi oleh polisi. Nah, ketika semuanya kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia itu ternyata backingnya itu adalah polisi. Nah, jadi polisilah dalam hal ini yang harus melakukan klarifikasi, bukan Ben itu yang kasihan harus buka identitasnya ke ruang publik. Dan bahkan konon katanya si perempuan yang itu tuh adalah profesinya sebagai guru dan dipecat gara-gara itu. Itu sebenarnya menyakiti, itu benar-benar menyakiti Baraya kalau memang ada intimidasi. Kalau memang ya ada intimidasi, makanya silahkan klarifikasi di ruang publik terkait dengan masalah-masalah yang seperti ini. Dan yang luar biasanya apa? Yang luar biasanya ketika hantaman isu-isu buruk terus-terusan menggedor kepolisian, polisi itu bukannya memperbaiki kinerja, bukannya memperbaiki apa yang salah dalam tubuh mereka itu, tetapi justru mereka itu sibuk memperbaiki citra. Nah ini, saya mohon maaf ya, nanti juga ya mungkin saya klarifikasi juga lah. Jadi gini Baraya, polisi itu adalah instansi yang minta uang negara paling besar sampai 1 triliun rupiah, bukan untuk apa-apa, hanya untuk memperbaiki citranya saja. Jadi kalau misalkan instansi pemerintah yang lain itu minta dana ke pemerintah, ke Menteri Keuangan itu misalkan untuk bikin aplikasi, bikin apa. Nah kalau polisi itu adalah untuk memperbaiki citra. Nah, tapi bukan memperbaiki kinerja. Makanya saya bingung, duit 1 triliun itu, please lah kalau misalkan mau ya, kalau memang untuk memperbaiki citra, itu Ben yang Sukatani itu jangan dibungkam dengan intimidasi. Kalau memang ada intimidasi ya, tapi dibungkamnya dengan uang 1 triliun. Kan ada itu uang
memperbaiki citra. Jadi jangan malah diintimidasi begini dan begitu mungkin, tapi dikasih uang 1 triliun karena kan polisi punya anggaran 1 triliun rupiah lebih hanya untuk membersihkan citranya, begitu kan? Nah, dan sekarang yang lebih lahap lagi, lebih mengerikannya lagi adalah polisi mengikuti pemerintah dalam hal cuci tangan dan bersih-bersih, yaitu apa? Ketika citra mereka buruk, yang mereka lakukan adalah mereka memprioritaskan perekrutan hafid Quran sebagai polisi. Ya, ini modusnya sama seperti kemarin ada tambang itu merusak lingkungan, tambang itu merusak ekonomi rakyat jelata, tambang itu dikecam oleh dunia internasional dan sebagainya, dan untuk bisa menahan sentimen-sentimen negatif itu, kemudian pemerintah ngerekrut NU dan Muhammadiyah untuk jadi bemper mereka agar tidak dikecam dan tidak dihujat. Jadi NU dan Muhammadiyah dipersilahkan juga untuk melakukan penambangan, kan begitu. Nah, ternyata itu mungkin dianggap berhasil sehingga polisi sekarang melakukan hal yang sama. Mereka dihujat, mereka dikecam, mereka diolok-olok, mereka di media sosial itu habis dijelek-jelekan, dan untuk bisa menaikkan kembali citra mereka selain dengan uang dana 1 triliun rupiah itu, mereka sekarang merekrut hafid Quran, para penghafal Quran. Diharapkan dengan cara seperti itu maka mereka akan lebih minimal lagi diintimidasi dan dipersekusi sama rakyat jelata. Ya, karena hafid Quran, ya kan modusnya seperti itu. Dan ini ulama-ulama mohonlah jangan sampai itu kredibilitas orang-orang yang hafid Quran dan sebagainya dipertaruhkan hanya demi membela orang-orang yang jahat di tubuh kepolisian. Saya percaya bahwa di tubuh kepolisian itu banyak sekali orang-orang baik. Saya tuh kenal banyak polisi dan mereka tuh orang-orang yang luar biasa baik. Tetapi bahkan dengan kebaikan mereka tuh tidak bisa menahan bobroknya sistem yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan polisi mau benar-benar jujur, dia tuh paling-paling akan dimutasi ke tempat yang terpencil, yang jauh dari mana-mana dan tidak mendapatkan kenaikan pangkat secara reguler. Biasanya gitu. Dari mana sih polisi itu punya kinerjanya negatif terus gitu? Dari perekrutan tentu saja, Baraya. Jadi perekrutan di tubuh kepolisian itu kita kenal bersama ya, kita kenal bersama sudah jadi rahasia umum itu dengan menggunakan 2 hal. Yang pertama itu adalah jalur orang dalam dan yang kedua itu adalah jalur suap ratusan juta. Betul kan? Ya betul, itu sudah jadi rahasia umum. Jangan tuntut saya untuk melakukan klarifikasi karena memang sudah banyak kasus yang seperti itu. Anggaplah itu oknum. Ya sudah, itu oknum, memang oknumnya di tubuh kepolisian gitu ya. Nah, kan merekrutnya itu lewat 2 jalur. Yang pertama itu adalah jalur orang dalam dan jalur suap. Kalau misalkan perekrutannya seperti itu, maka ada 4 konsekuensi dari itu semua. Yang pertama, yang direkrut itu, yang masuk itu bukan orang yang qualified, bukan orang yang berkualitas. Buktinya apa? Ya kalau mereka berkualitas, mereka nggak usah nyuap. Tapi alasan mereka nyuap dan pakai orang dalam membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya tidak berkualitas. Jadi mereka yang masuk itu adalah para pemalas, orang-orang yang nggak benar, yang tinggi badannya, yang kegemukannya, yang lemak tubuhnya dan sebagainya itu memang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang polisi, tidak memenuhi kompetensi sebagai seorang penegak hukum, kan begitu. Tapi itulah yang masuk, yang direkrut. Karena apa? Karena memang jalurnya itu lewat orang dalam dan jalurnya itu adalah lewat suap. Itu yang pertama. Nah, konsekuensi yang kedua adalah orang-orang yang masuk kepolisian itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Ya berani nyuap dan pakai orang dalam, itu jelas orang yang tidak jujur dan tidak amanah kan. Jadi dalam hal ini konsekuensi 2 aja udah mengerikan. Udah jelas yang masuk kepolisian itu adalah orang yang tidak qualified dan dia juga adalah orang yang tidak jujur dan amanah gitu. Udah mah nggak becus. Ini tidak jujur pula. Ini kan, nah ini gara-gara apa? Gara-gara rekrutmen orang dalam. Nah, akhirnya apa? Yang masuk ke dalam tubuh kepolisian itu adalah itu orang yang tidak jujur dan tidak qualified. Dan ditambah lagi, kalau misalkan sudah menjadi seperti itu, maka jalur orang dalam dan jalur suap itu meniscayakan munculnya mafia besar yang saling terikat di dalam tubuh kepolisian. Karena kalau misalkan ada orang, misalkan saya masuk kepolisian lewat jalur orang dalam, maka saya akan terikat terus-terusan dengan si orang yang memasukkan saya kepolisian itu. Lewat suap, saya akan berhubungan langsung dengan orang yang ngasih suap itu. Dan akhirnya apa? Di situ bikin sebuah mafia yang besar. Jadi saling terhubung satu sama lain karena ada kepentingan yang harus dijaga dan ada ketidakjujuran yang harus ditutupi. Begitu kan? Itu jelas di situ. Nah, setelah menjadi mafia yang seperti itu, maka yang keempat, konsekuensi yang keempat itu adalah merekalah yang akan menjadi panitia bagi perekrutan kepolisian berikutnya.
Akhirnya apa? Akhirnya yang direkrut itu adalah orang-orang yang tidak jujur dan tidak qualified, tapi pakai orang dalam dan lewat jalur suap. Jadi 4 masalah itulah, dan akhirnya bergumul aja terus-terusan muter-muteran di situ. Dan mereka juga lah yang akhirnya akan ngurusin soal pengangkatan kepolisian. Kan polisi kalau misalkan mau naik pangkat itu juga bayarnya gede kan. Jadi polisi, anggaran polisi besar itu ya untuk muter-muter di situ. Makanya banyak polisi yang sebenarnya, maaf ya, untuk polisi yang rendahan itu susah juga untuk sejahtera, walaupun korupsi di tubuh kepolisian itu sangat besar, tapi banyak juga yang nggak kebagian gitu. Mereka harus naik pangkat dulu agar mereka ikut kebagian kuenya itu gitu. Nah, kan begitu. Jadi masalah perekrutan itu menghasilkan 4 dampak. Nah, makanya kalau misalkan mau ini mas saran, saya bukan hanya mengkritik gitu ya, tapi juga misalkan mengajukan saran, ya walaupun siapa juga saya gitu ya ngajuin saran. Tapi kalau mungkin sih ini perekrutan polisi itu dilakukan bukan oleh kepolisian, karena memang di situ sudah tidak benar. Misalkan sama pihak yang lain yang lebih independen, atau pemerintah menunjuk lembaga lain misalkan yang seperti itu. Jangan Kementerian Dalam Negeri, itu kan udah gemuk. Ya, tapi misalkan apapun itu mekanismenya, tapi jangan pakai polisi. Pengangkatan dan sebagainya juga kalau mungkin jangan pakai jalur polisi, karena polisi sekarang di dalamnya itu mafianya sudah sangat besar, sudah sangat banyak gitu. Bisa nggak seperti itu? Ya itu mah sekedar bagi saran aja, dan sebenarnya saran saya juga bukan benar-benar saran yang keluar dari isi hati. Sebenarnya ini adalah wujud dari keresahan saya dan bisa jadi mewakili banyak sekali masyarakat di Indonesia yang resah terhadap kepolisian. Kami tuh harus lapor sama siapa? Kami tuh harus mengadu pada siapa kalau ada kasus, kalau ada masalah hukum. Jadi kalau misalkan kami lagi tertindas, lagi apa, lapor pada polisi, kami berharap mereka itu bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa membela hak-hak kami. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami yang sudah kering kerontang, yang sudah susah, yang sudah kurus, yang hidup sudah tidak bisa apa-apa, kemudian dizolimi, dihakimi, dijahatin sama pihak lain, ketika mengadu kepada polisi malah lebih dihakimi lagi. Kami kecurian barang, kami udah kecurian handphone, kecurian motor, kecurian mobil. Kalau misalkan lapor polisi malah ditagih lagi juga seperti itu. Jadi ya itulah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Guru Gembul memberikan peringatan keras kepada khususnya kepolisian, para ulama, agar mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan apa yang disampaikan oleh seorang Guru Gembul adalah apa yang sudah diketahui kebanyakan masyarakat. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul, bahwa begitu banyak polisi yang baik. Tetapi karena memang sistem yang ada di dalamnya, membuat mereka tidak bisa mengikuti ya kebaikan hati mereka, sehingga mereka pun terjerumus ke dalam sistem yang ada. Nah, teman-teman, sama seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul, ya sangat kasihan. Saya sebagai masyarakat biasa turut juga merasa kasihan. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, katakan seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul, ada orang miskin yang menginginkan keadilan. Dia kehilangan handphonenya, atau dia dibegal, dia dianiaya, dan barangnya dicuri, atau dia mengalami mungkin gangguan dari preman-preman. Nah, ketika seorang yang miskin, yang tidak mampu ini, ya, memanggil ataupun melapor kepada kepolisian, seharusnya orang yang tertindas ini, ya, bukan malah ditambahi bebannya, tetapi setidaknya dikurangilah bebannya. Apa salah satu contohnya membuat bebannya jadi tambah? Ya, salah satunya minta bayaran. Nah, ini yang dikomentari oleh Guru Gembul. Dan apa yang dikomentari oleh Guru Gembul ini, ya, tentunya masyarakat awam pasti telah mengetahui tentang hal-hal ini. Jadi, lewat Guru Gembul yang mewakili masyarakat, kami berharap agar semua, ya, dikerjakan dengan baik. Apalagi kita tahu mereka itu digaji oleh masyarakat. Seharusnya melayani masyarakat itu dengan baik, melayani masyarakat itu dengan benar, ya, sehingga sama-sama impas. Mereka digaji dan masyarakat pun mengalami sesuatu kebaikan dari mereka juga. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang Guru Gembul tadi,
Bagaimana ketika ada orang yang mengkritik, maka mereka menyuruh orang yang mengkritik ini mengklarifikasi. Padahal kita di negara Kesatuan Republik Indonesia diberi hak bebas untuk berbicara. Seharusnya ketika kritik-kritik itu ada, sebaiknya mereka memperbaiki, bukan malah mengancam dan lain-lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi. Nah teman-teman, apa tanggapan saudara tentang video ini? Ya silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang mengedukasi, sehingga orang-orang tambah ilmunya lewat perkataan ataupun komentar saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.